Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Ella Elatun Nurul Hafidhah, NIM 1807016046. Di sini saya akan memaparkan hasil studi kasus saya mengenai anak berkebutuhan khusus retardansi mental. Baik, yang pertama adalah identitas dari subjek yang saya ambil. Subjek yang saya ambil ini bernama Lala, usia 16 tahun, anak ketiga dari 3 saudara, orang tua Siti Aminah, alamat Desa Punduan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Baik, untuk selanjutnya adalah deskripsi kasus. Lala merupakan anak yang mengalami retardansi mental. Ia diketahui mengalami hal tersebut ketika ia memasuki sekolah SD. Ia kesulitan dalam berbicara dan juga kesulitan dalam proses belajar. Lala ini tidak mampu membaca, menulis, dan juga tidak mampu mengingat apa yang dikatakan oleh gurunya. Hal ini terkadang membuat gurunya kesal dan Lala sering diejek oleh teman-temannya. Ia juga sempat tinggal kelas sampai beberapa kali. Ketidakmampuan Lala untuk mengikuti proses pembelajaran dan memahami materi yang diberikan sangat besar dipengaruhi oleh kemampuan intelektualnya. Kemudian, hingga pada saat Lala kelas 3 SD, yang seharusnya ia sudah memasuki kelas 1 SMP, akhirnya Lala dipindah ke sekolah luar biasa karena ia tidak dapat mengikuti perkembangan anak seusianya. Selain itu, Lala mengalami beberapa kendala dalam perilaku adaptif sosial. Hal ini terlihat Lala mengalami beberapa hambatan dalam area kemampuan adaptif, seperti area komunikasi, mengurus diri, keterampilan domestik, dan juga keterampilan sosial. Pada ranah komunikasi, ketika berbicara Lala terlihat gagap dan melakukan pengulangan pengucapan kalimat, serta ketika diajak berbicara, ia hanya mampu menjawab pertanyaan seputar apa yang sedang ia lakukan. Pada area mengurus diri, Lala kurang mampu melakukannya. Ia masih sering disuapi ketika makan dan dibantu dalam hal memakai pakaian saat menstruasi dan juga saat mandi. Lala juga kurang mampu dalam melakukan keterampilan domestik, seperti tidak mampu membersihkan rumah, mencuci, maupun kegiatan lainnya. Selain itu, ia juga kesulitan dalam mengontrol emosinya. Jika keinginannya tidak terpenuhi, Lala sering mengamuk dan membuang apa saja yang dapat ia raih, seperti piring, panci, maupun barang-barang yang ada di sekitarnya. Ia juga pernah saat keinginannya tidak terpenuhi, ia mencoba membenturkan kepalanya di tembok, hingga akhirnya sang ibu menghentikan perilakunya tersebut. Selain itu, untuk perkembangan motorik dari Lala ini juga terhambat. Ia belum mampu menulis dan membaca dengan benar. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, bisa ditarik suatu analisa berupa pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan subjek yang mengalami retardansi mental, yaitu Lala saat memasuki sekolah SD mengalami keterlambatan perkembangan motorik. Hal ini dibuktikan ia kesulitan berbicara dan kesulitan dalam proses belajarnya hingga ia sampai tinggal kelas beberapa kali. Yang kedua, adanya keterlambatan dalam segi komunikasi, mengurus diri, keterampilan domestik, dan keterampilan sosial. Hal ini dibuktikan Lala tidak mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan interaksi dengan lancar, mengurus diri dengan benar, dan melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Yang ketiga, dari segi emosi pun juga Lala kurang mampu untuk mengontrolnya. Jika ia menginginkan sesuatu, maka hal itu harus dipenuhi sekarang juga. Kalau tidak, ia akan mengamuk dan membanting barang-barang yang ada di sekitarnya. Nah, untuk yang terakhir, retardansi mental pada Lala ini jika diklasifikasikan, ia mengalami retardansi mental sangat berat, yaitu dengan IQ kurang dari 20 sampai 25 skala Wechsler. Hal ini dibuktikan Lala menunjukkan adanya gangguan dalam perkembangan motoriknya, mengurus diri, serta kemampuan komunikasinya, hingga harus mendapatkan penanganan dengan latihan-latihan yang kuat. Nah, baik, sekian pemaparan hasil studi kasus saya mengenai anak berkebutuhan khusus retardansi mental. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.